فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Di antara kebutuhan batin adalah memiliki pasangan. Itu kebutuhan batin. Maka orang yang menikah itu termasuk salah satu menyempurnakan kebutuhan batinnya. Dan menyebabkan kuat agamanya. Jadi orang yang menikah akan lebih kuat agamanya, akan lebih mudah istiqomah, itu bahasanya, dibanding orang yang hidup sendiri. Maka Rasulullah mengatakan, falyattaqillaha finisful baqi. Bertakwalah kepada Allah di setengah terakhir atau setengah yang lain. Dalam hadis yang lain, hadisnya disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah SAW, man razaqallahu ra'atan salihatan a'anahu ala syatrud dinih fadlattaqillahi fi syatrul baqi. Barang siapa yang Allah berikan dia rizki dengan seorang wanita yang baik, yang wanita faqad a'anahu ala syatrud dinih, dan ini akan menolong dia dalam setengah agamanya. Falyattaqillaha fi sitril baqi. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah setengah yang tersisa dari agamanya. Hadis riwayat Tabrani disahihkan oleh Syekh Albani dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis-hadis seperti ini menunjukkan bahwasannya orang mukmin yang menikah itu akan memperkokoh jiwa, menenteramkan hati, menguatkan agama, menghilangkan kelabilan dan kebingungan, menghilangkan kegundahan dan keresahan. Karena keresahan dan kebimbangan itu menyebabkan kelemahan jiwa. Dibarengi lagi dengan kekuatan syahwat. Itu akan melemahkan hati. Dan tidak ada yang paling melemahkan iman kecuali sebagaimana seseorang diuji dengan kuatnya syahwat. Dan syahwat ini tidak bisa dibunuh dari seorang mukmin. Bisakah seorang mukmin mematikan syahwatnya? Gak bisa. Sebagaimana bisakah dia mematikan rasa lapar? Gak bisa. Rasa lapar itu bukan dimatikan, dipenuhi kebutuhannya. Kalau ada orang berusaha melawan terus lapar tanpa memenuhi kebutuhan laparnya, dia tidak akan bisa menjadi manusia. Begitupun terkadang syahwat. Syahwat itu tidak bisa selama-lamanya terus dilawan. Kecuali nanti akan timbul kejelekan-kejelekan. Kalau tidak diarahkan kepada yang halal. Kalau kekuatannya mendorong sangat kuat. Sementara agamanya kurang. Bahkan rasa takut dia kepada Allah kurang. Ya subhanallah. Sangat bahaya. Maka Rasulullah mengatakan perempuan itu, kata Rasulullah SAW apa? Nakisuddin wa nakisul akal. Perempuan itu lemah agama dan lemah akal. Akalnya kurang perempuan. Tapi kata Rasulullah apa? Tidak kulihat ada orang yang paling menghilangkan akal laki-laki. Sebagaimana seorang wanita. Wanita memang setengah akal. Tapi laki-laki di hadapan wanita hilang akal. Itu kata Rasulullah SAW. Gak ada yang bisa menghilangkan akal seorang laki-laki yang baik sebagaimana seorang wanita. Kenapa bisa hilang akal dia? Padahal katanya laki-laki yang paling logika, yang paling logis, yang paling mendahulukan akal. Kalau sudah syahwat yang mendahului, akalnya mabuk. Akalnya mabuk, kalau orang mabuk, akal gak kepake, akal gak kepake, hancur dunianya. Maka itu Rasulullah mengatakan, menikah itu nisfuddin. Nisfuddin. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW mengatakan atau ditanya ini. Ditanya Rasulullah, ya Rasulullah,
Lau alimna aymali khairun nattakhid. Ya Rasulullah, apa itu? Perbendaharaan yang harusnya kami usahakan dan kami simpan. Tanya dia. Walaupun bahasanya di sini ayumalin, harta apa? Kalau saya mengartikan pembendaharaan apa? Karena al-mal itu bukan selamanya harta. Kalimat mal memang secara terjemahan harta. Tapi secara harfiah asal kalimat mal itu adalah dari kalimat mail, condong. Segala sesuatu yang mencondongkan hati manusia itu dikatakan mal. Ada yang condong kepada harta, ada yang condong kepada tahta, ada yang condong kepada wanita, mal. Ya Rasulullah, kami tahu apakah yang paling baik yang kami jadikan pembendaraan sehingga kami persiapkan itu. Maka kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Tirmizi, yang harus kalian ambil menjadi perbendaharaan yang terbaik adalah afdoluhu, yang paling afdolnya lisanul zakir, lisan yang terus berzikir. Kalau punya lisan, lisannya berzikir, maka dia baik. Karena lisan yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka. Ketika dia gunakan lisannya untuk zikir, berarti satu pintu yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka sudah tertutup dari diri dia. Yang kedua, qalbu syakir, hati yang syukur. Kalau hati yang bersyukur sudah ada pada diri dia, dia kaya. Kalau hati yang bersyukur sudah ada pada diri dia, dia lapang. Kalau ada hati yang bersyukur pada diri dia, dia mudah. Karena kelapangan itu dalam jiwa. Laisa gina an kasratil ard walakina gina nafs. Bukan kaya itu bergelimang harta, tapi kaya itu jiwa yang cukup, syakir. Lisannya berzikir, hatinya bersyukur. Yang ketiga kata Rasulullah, zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imanihi. Dia punya seorang wanita, istri, pasangan yang beriman, yang membantu dia di atas keimanan. Jadi kalau sudah tiga punya ini, kata Rasulullah SAW, kau punya perbendaharaan dunia yang menenteramkan hidup. Lisan, bersyukur, berzikir. Jadi lisan berzikir, itu kalau lagi jatuh, keluarnya astagfirullah, bismillah. Kalau lagi marah, keluarnya a'udzubillah minasyaitonirrajim. Kalau lagi kagum, Masya Allah. Kalau lagi melihat yang takut, Subhanallah. Kalau lagi kesel, gak keluar kalimat kotor. Karena lisannya sering zikir. Tapi kalau lisannya gak sering zikir, kakinya keseleo, bilangnya, keluar tuh kalimat-kalimat kotornya. Semua isi hati keluar tuh. Kalau laki-laki biasanya kebun binatang. Kalau perempuan kadang-kadang yang keluar, na'udzubillah, nas'alullah salam wal afiyah, macam-macam. Yang keluar spontan, itulah isi hati sebenarnya. Kalau hatinya tersibukkan dengan, maaf, pornografi, begitu dia kecengklak kakinya yang keluar kalimat porno, Pak. Karena terpikirkan itu sibuk lisan dia. Tapi kalau hati dia biasa mengingat Allah, begitu dia keseleo, kepleset, astagfirullah, bismillah, Allahu akbar, spontan. Lisanul zakir. Yang kedua apa? Qalbun syakir. Hati yang bersyukur. Wallahi, kita ini terkadang diajarkan besar angan-angan dibandingkan diajarkan besar syukur. Bukan berarti kita nggak boleh punya angan-angan, bukan nggak boleh kita punya cita-cita, tapi kita bukan diperintahkan oleh Allah untuk menghitung target yang belum kita capai. Ustaz, target saya tahun ini saya punya duit 10 miliar Ustaz. Belum kecapai Ustaz, udah mau Desember. Baru kecapai berapa? Baru 10 juta Ustaz. Subhanallah. Dia sibuk menghitung target yang belum tercapai. Ketika target belum tercapai, dia anggap diri belum sukses. Dia lupa menghitung syukur nikmat yang telah dia dapat. Ya, agama kita memerintahkan menghitung nikmat, bukan menghitung yang belum dicapai.
Enggak Ustadz, yang menghitung belum dicapai kan bisa membuat kita motivasi Ustadz. Supaya semangat, bukan menyempitkan dirimu. Loh kalau gitu nggak boleh punya cita-cita Ustadz. Punya cita-cita, tapi banyak ingat nikmat. Punya cita-cita silahkan, banyak ingat nikmat melapangkan dada. Punya cita-cita tapi banyak mengingat yang belum tercapai menyempitkan hati. Seolah-olah hidup ini belum berarti, hidup ini belum tercapai, hidup ini kalah, hidup ini lemah. Allah, padahal rumah sudah punya, badan udah gemuk, Masya Allah. Dibanding kuliah, badan dia udah gemuk sekarang, 2 kali lipat. Kendaraan udah cukup. Iya Ustadz, tapi kata coach saya, kalau nggak ngelihat misi kita ke depan, visi kita ke depan, kita nggak bisa maju Ustadz. Balik pikiranmu sekarang. Kalau kau bersyukur, Allah akan majukan kau. La in syakartum, la azidannakum, wa la in kafartum, inna azabi lasyadid. Kalau kau bersyukur, aku akan tambah, kata Allah. Jadi kita itu qalbun syakir. Hati yang bersyukur itu harta yang mahal dibanding uang. Uang yang banyak tapi nggak dikasih hati yang bersyukur, hidup selalu tandus, kering, nggak cukup. Tapi hati yang bersyukur, dia akan lapang. Alam nasrah laka sadrak. Bukankah kami lapangkan dadamu? Kenapa Allah tidak mengingatkan ke Rasulullah langsung, bukankah kami kayakan engkau? Tapi Allah ingatkan kepada Rasulullah pertama kali, alam nasrah laka sadrak, bukankah kulapangkan dadamu? Yang diingatkan nikmat lapang dada, Pak. Wa wada'na anka wizrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Yang ketiga kata Rasulullah, kalau kau punya ini, zaujatun mu'minatun. Istri yang beriman, yang menolongmu untuk beriman kepada Allah. Kalau punya ini, berarti kau punya dunia dan isinya. Ini yang ngomong siapa? Yang ngomong Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lain. Ya, kata Rasulullah SAW, dunia mata. Dunia ini perhiasan. Mobil perhiasan, motor perhiasan. Kalau dibilang, Ustadz, saya senang mobil Ustadz, saya senang motor Ustadz, dia beli mobil sport, dia beli motor gede, habis duitnya ke situ. Sesenang apakah kau terhibur dengan motor itu? Ya senang Ustadz, bisa jalan-jalan, bisa kelihatan hebat. Oke. Kata Rasulullah, dunia mata, dunia itu semua perhiasan. Seindah-indah dan sebaiknya perhiasan adalah perempuan yang solehah. Jadi nggak ada lagi lebih indah, lebih menyenangkan, lebih membuat kita bahagia dibanding wanita yang solehah. Kalau seandainya kau punya hobi mobil sport, kau bisa beli mobil sportmu. Tetap aja dia ngerongrong sama kamu. Hari ini rusak itu, hari ini benerin itu, udah masuk setahun harus bayar pajak, pajaknya juga gede. Setiap tahun ngerongrong. Ya tapi saya senang Ustadz. Oke. Seberapa besar senangmu dengan itu? Dengan senangnya ketika Allah jodohkan hidup kita dengan wanita yang soleh. Jiwa kita butuh pasangan. Jiwa itu butuh mencintai dan dicintai. Itu jiwa itu. Betul. Kalau ada jiwa yang merasa gak butuh mencintai orang, dia belum mengerti kalimat wa ja'alakum mawaddata warahmah. Allah jadikan di antara kalian mawaddah. Cinta, kasih sayang, saling memiliki, saling menyayangi, saling mencintai. Itu curahan hati. Itu fitrah manusia. Betul, itu fitrah manusia. Manusia tidak akan merasa bahagia dalam puncak bahagia sampai dia curahkan cintanya. Dan dia pun merasakan cinta. Maka kata Rasulullah, kalau kau mau dunia, ini kan seolah-olah begitu. Kalau kau mau dunia, diajarin sama Rasulullah. Dunia itu yang paling membahagiakan kita. Lisan yang bersyukur, lisan yang berzikir, hati yang bersyukur, perempuan yang baik yang menolongmu dalam agama. Itulah perhiasan, sebaik-baiknya perhiasan. Dalam riwayat lain ini, bahkan itu
sebab kebahagiaan. Sebab kebahagiaan. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Hibban, arba'un minas sa'adah. 4 dari kebahagiaan. Di antara kebahagiaan itu 4. Walaupun 4 ini bukan pembatasan, tapi 4 ini sudah menjadi pondasi kalau kau punya, kau bahagia. 1. Mar'atus salihah. Pasangan yang baik buat dirimu. Yang kedua, maskanu wasi'. Rumah yang lapang buat dirimu. Yang ketiga, jarus saleh. Tetangga yang baik yang membuat kenyamanan. Yang keempat, markabuhani. Kendaraan yang nyaman. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Kenapa Rasulullah katakan 4 ini sumber kebahagiaan? Karena puncak dari kebahagiaan di antara adalah ketenangan jiwa. Di antara ketenangan jiwa adalah mencurahkan kasih sayang kepada orang yang kita cintai. Jadi ketika sayang ini dicurahkan, maka sayang ini akan terasa di dalam jiwa. Semua orang punya potensi mencintai. Tetapi ketika potensi ini dia tidak keluarkan, dia nggak tahu berikan ke siapa, maka dia tidak akan pernah merasakan manisnya cinta. Karena dia nggak pernah mengeluarkan potensi itu. Tapi ketika potensi cinta sayang itu dia keluarkan dan dia berikan kepada istri, pasangan, anak, manisnya terasa dalam jiwa. Bagaimana mau katakan enak nggak bercinta, enak nggak menyayangi, enak nggak disayangi? Kayaknya sih enak, karena belum pernah mencobakan, belum pernah tahu. Tapi kalau orang yang mencurahkan, dia curahkan, dia keluarkan, maka dia akan merasakan. Ketika dia akan merasakan, dia akan tahu, oh ternyata itu termasuk kebaikan untuk jiwa. Jadi maaf ya, kalau dalam hadis-hadis ini, dalam hadis-hadis seperti ini, ada bujang yang flexing menampakkan kekayaannya, menampakkan kebahagiaannya, jalan-jalan ke sana kemari, pergi ke sana, naik menara Apple, turun dari menara Apple, tapi hidupmu bujang, maaf, saya nggak tertipu, bahagiamu semu. Betul, bahagia apa jalan sendiri-sendiri? Bahagia apa cuman keluar duit lalu nggak tahu apa tujuannya? Capek, naik gunung capek, turun gunung capek, pergi jauh habis duit. Kalau nikah nggak usah habis duit, tinggal di rumah di kamar, suruh pergi juga nggak mau, nggak ada di kamar aja. Suruh taklim aja Sabtu Minggu cukup Ustaz, ada di kamar aja, subhanallah. Ya Rob, karena Rasulullah mengatakan itu. Kebahagiaan jiwa itu letaknya di jiwa, di hati. Hati ini akan merasakan bahagia ketika mencurahkan cinta. Bagaimana kamu mau mencurahkan cinta sementara kamu gak punya pasangan yang dicintai? Mau ke siapa kau curahkan cintamu? Saya curahkan kepada mobil Ustaz. Curahkan sebesar-besar tidak akan bisa sama dengan mencurahkan cinta kepada pasangan. Tidak akan bisa sebagaimana curahkan cintamu ketika anakmu, kau punya anak datang dan dia ambil tanganmu, dia cium tanganmu. Ayah datang. Coba siapa yang bisa menukar itu dengan kebahagiaan lainnya? Bagi yang sudah merasakan, tahu, iya Ustaz, itu luar biasa Ustaz. Bagi yang belum merasakan, kayaknya biasa Ustaz, karena kamu belum mencurahkan. Karena kamu belum mencurahkan. Potensi cinta dalam diri ada. Potensi kasih sayang dalam jiwa ada. Semua manusia punya fitrah itu dan punya naluri itu. Ketika dia tidak keluarkan dan fungsikan, dia tidak akan rasakan dan tahu bagaimana rasanya. Ketika dia gunakan dan dia fungsikan, dia akan tahu rasanya. Nah, Rasulullah berbicara di sini bukan saja sebagai nabi. Kalau dia bicara sebagai nabi saja sudah cukup bagi kita mendengar dan taat ucapan dia. Dia bicara sebagai nabi, dia bicara sebagai laki-laki, dia bicara sebagai ayah, dia bicara sebagai suami yang punya banyak istri. Jadi ucapannya itu betul-betul ilmu dan pengalaman. Masih nggak percaya juga nikah itu bahagia. Tapi saya lihat tetangga saya Ustaz, habis nikah Masya Allah Ustaz. Kenapa? Ya begitulah. Sekarang
kamu persentasenya kemana? Banyak yang hancur atau banyak yang sukses dalam pernikahan ini? Ya banyak yang sukses sih Ustaz, tapi saya takut yang hancur. Kenapa kamu takut dengan yang sedikit dan lupa kepada yang banyak? Jangan-jangan ada syaitan yang menakut-nakuti dirimu. Karena Allah mengatakan, "Fala innama dzalikumus syaitan yukhawifu awliya'ah," kata Allah. Sesungguhnya itu adalah syaitan yang nakut-nakutin pasukannya. Jadi syaitan itu punya jurus nakut-nakutin, Pak. Takut miskin, takut hancur, takut nggak mampu. Innama dzalikumus syaitan, itu adalah syaitan. Yukhawifu awliya'ah. Yukhawif itu yang mencemaskan, menakut-nakuti. Siapa yang ditakut-takuti? Walinya. Siapa walinya? Berarti teman dekat syaitan. Sama satu lagi, syaitan itu apa? Ya'idukumul faqr. Dalam Al-Baqarah Allah mengatakan, atau dalam surat di awal-awal Al-Quran dikatakan, syaitan itu menjanjikan kepadamu kefakiran. Wallah, Allah yang menjanjikan kepadamu kecukupan. Jadi kalau ada di pikiran, saya akan fakir, saya akan susah, saya akan takut, itu syaitan. Karena itu akan mengecilkan jiwa, berbuat suudzon, dan menghilangkan harapan. Mukmin gak kayak begitu. Mukmin optimis. Aku punya Tuhan, aku punya Allah, aku ingin berbuat baik, gak mungkin berbuat baik akan ditelantarkan oleh Tuhanku. Fa in ahsantum fali anfusikum. Wa in asa'tum falaha. Kalau kalian baik ya buat diri kalian, kata Allah. Kalau kalian jelek, kejelekan itu untuk kalian. Kita ingin berbuat baik, tekad, yakin Allah tidak akan melantarkan saya. Kalau kita ingin berbuat baik tapi ragu, cemas, takut, bimbang, innama dzalikumus syaitan yukhawifu awliya'ah. Syaitanlah yang menakut-nakuti wali-walinya. Kenapa harus takut berbuat baik? Kenapa harus takut untuk keindahan dunia? Keindahan dunia ini. Keindahan dunia yang dikatakan Rasulullah SAW, dunia mata, dunia itu indah, dunia itu perhiasan. Wa khairu mata'iha, dan terindahnya dalam perhiasan dunia, mar'atun salihah. Perempuan yang salihah. Iya Ustadz, tapi gimana kalau nggak dapat perempuan solehah? Lah kan kamu bisa milih. Ini makanya hadis-hadis berkaitan dengan laki-laki, karena biasanya laki-laki yang memilih. Walaupun perempuan punya hak pilih juga, punya hak nerima atau tidak. Di sini pun dalil bahwasannya mukmin yang baik imannya, dia akan menikah. Dia akan menikah. Kenapa dikaitkan dengan keimanan Ustadz? Apakah yang tidak menikah tidak baik? Karena dalam hadis tadi, nikah itu setengah agama. Berarti yang melakukan pernikahan umumnya, walaupun secara personil berbeda-beda, tetapi secara umum yang menikah dengan tidak menikah, yang menikah akan lebih baik agamanya. Jadi itu ada seorang sahabat datang ke Rasulullah, ke rumah Aisyah radhiyallahu anha, mengatakan, dia bilang apa? Kata dia, aku tidak akan menikahi wanita-wanita. Dia ingin mengatakan bahwasannya kalau dia tidak menikah, dia lebih sempurna agamanya, lebih khusyuk, lebih fokus dalam ibadah. Ketika sampai kepada Rasulullah berita ini, apa kata Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW, ya, atazawwadu nisa, aku menikahi wanita-wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci akan sunnahku, dia bukan golonganku. Allah yang menjamin bahwasannya orang yang menikah, Allah yang menanggung kehidupannya. Dalam sebuah riwayat Al-Quran, dalam sebuah ayat Al-Quran, Allah mengatakan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran ketika berbicara tentang menikah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa ankihul ayyama minkum wasalihina min ibadikum wa imaikum. Nikahilah ayyama minkum wasalihina min ibadikum. Orang-orang soleh di antara kalian, wa imaikum, perempuan-perempuan, budak perempuan kalian, nikahilah dia. Apa kata Allah? Iyakunu fuqara, kalau mereka fakir.
Yughnihumullah min fadlih. Allah yang kayakan dia. Yang janji siapa ini? Janji siapa? Allah, bukan janji siapa-siapa ini. Janji Allah. Salah satun haqqun 'alallahi aunahum. Rasulullah mengatakan 3 kelompok yang paling berhak mendapatkan pertolongan Allah. Nakih yuridu ifafaha. Orang yang nikah ingin menjaga kehormatan diri. Haqqun 'alallahi aunahum. Wajib, berhak Allah menolong mereka. Allah yang mewajibkan. Jadi orang yang menikah itu Allah yang nanggung. Lalu kita berpikir kayaknya gimana ya Ustaz? Bener gak nih Ustaz? Kenapa kamu ragu dengan Allah? Ya itu kan janji Ustaz. Tapi bener gak? Allah sesuai dengan sangkaan hambanya. Ketika kau ragu lalu kau gak dapat, jangan salahkan Allah. Karena kau sendiri gak percaya sama Allah. Tapi ketika janji-janji pilkada percaya, subhanallah. Janji Allah nggak percaya, janji pilkada percaya. Ya boleh saja percaya janji pilkada, tapi jangan nggak percaya sama janji Allah. Pemilik langit dan bumi yang berjanji, yang membolak-balikkan hati manusia yang berjanji, tu'ti mulka man tasya, dia berikan kerajaan kepada siapa yang dia kehendaki, wa tunzi'u man tasya, dia cabut kerajaan kepada siapa yang biyadikal khair. Semua kebaikan di genggamannya. Dia janji yakunu fuqara yughnihumullah. Maka kalau kita baca buku para ulama, sebab-sebab datang rizki, satu poin diantaranya adalah menikah. Menikah. Walaupun mungkin perlahan, tapi berkembang hidup perlahan. Yang penting kita takwa, jalanin relnya, jangan langgar perintah Allah, jaga diri kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan bagi dia jalan keluar dan Allah berikan dia rizki dari arah yang dia tidak sangka. Allah yang menjanjikan kaya, syaitan yang menjanjikan fakir. Kita mau percaya janji siapa? Kata di Quran dikatakan, syaitan ya'idukumul faqr. Syaitan itu menjanjikan kamu kemiskinan. Allah menjanjikan apa? Iyakunu fuqara yughnihumullah. Itu dari sisi kejiwaan, belum lagi dari sisi ibadah. Orang laki-laki menikah, umpamanya gajinya 7 juta. Dia habisin buat dia sendiri. Bulan ini liburan ke Bali. Bulan besok liburan ke Bromo. Habis dia 3 juta, habis juga. Ketika dia nikah, 7 juta juga. Dia ngasih makan anaknya. Beli susu anaknya. Dimakan istrinya. Dipakaikan baju buat istri dan anaknya. Semua jadi pahala. Dia nggak banyak ibadah, tapi dia bagi rizkinya kepada anak dan istrinya. Istri dan anaknya berbuat baik dan ibadah, dia kebagian pahalanya. Jadi orang yang menikah itu akan banyak pahala. Senyumnya pahala, sedekahnya pahala. Kalau kita berorientasi akhirat, orientasinya adalah investasi mesin-mesin pahala dan pencetak pahala. Kan begitu. Kalau orang dunia apa? Investasi mesin-mesin pencetak duit. Dia taruh duitnya di sini, di sini, di sini yang bisa nyetak duit, kan begitu. Investasi kita akhirat, termasuk salah satunya adalah menikah. Bahkan investasinya itu bukan untuk dunia. Sampai kita meninggal, dia cetak terus pahala buat kita. Siapa itu? Anak. Kita udah meninggal, cetak terus pahala buat kita. Lah kita ini kan hidup orientasinya akhirat, orientasinya ridho Allah, orientasinya pahala. Kamu terus menerus sholat tapi sendirian, seberapa mampu kamu sholat. Tapi kamu ajak istrimu, ajak anakmu, didik anakmu. Dia sholat, dia baca Quran, kau baca Quran. Kau duduk dengan yang bujang pun baca Quran. Kau dapat 3, anakmu, istrimu baca, yang bujang cuma dapat 1. Jadi kita akan mendapatkan banyak sumber pahala dengan menikah. Tadi, apa yang modalnya Ustadz? Apa yang harus kita modalkan dalam pernikahan? Jujur.
Loh, jujur apa maksudnya? Jujur nikah itu untuk kebaikan dan mencari ridho Allah. Jangan nikah itu buat main-main. Jangan nikah itu buat hanya sekedar, ya memang kita butuh birahi, tapi bukan hanya untuk birahi saja pernikahan itu. Pernikahan itu saling melindungi, pernikahan itu saling menyayangi, pernikahan itu saling mengingatkan, pernikahan itu saling meringankan kehidupan, itu pernikahan. Ya walaupun awal-awal pernikahan mungkin salah satu yang terbesar bagi pemuda adalah birahi. Boleh, karena birahi yang halal dihalalkan. Kullu bud'in ahadikum sodakoh. Birahi yang kau berikan pada pasanganmu sedekah. Masya Allah, sampai sahabat pada bingung, ya Rasulullah, apakah kami mendatangi syahwat kami jadi pahala? Kata Rasulullah, kalau seandainya kau letakkan syahwatmu di tempat yang haram, bukankah engkau dosa? Iya ya Rasulullah, maka ketika kau letakkan di yang halal kau pahala. Kenapa Rasul cuma memberikan dua pilihan? Letakkan yang halal atau letakkan yang haram. Kenapa nggak ada pilihan lain? Karena birahi itu adalah fitrah, kejiwaan yang harus ditunaikan. Imam Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitabnya, salah satu kitabnya tentang pengobatan, Tibbun Nabawi. Ya, Tibbun Nabawi disebutkan. Sesuatu yang tabiat ketika tidak disalurkan, maka dia akan menyebabkan penyakit. Penyakit cemas, penyakit gampang emosi, penyakit perasaan, penyakit bimbang, penyakit was-was jiwa. Bahkan bukan saja penyakit jiwa, akan keluar juga penyakit fisikis. Maaf, ya menurut Ibnu Qayyim. Karena kata dia, mani itu panas, sperma itu panas. Kalau dia terus terkumpul dan harusnya keluar dan tidak dikeluarkan, dia akan mengental, menyumbat. Akhirnya punyalah penyakit prostat, kemaluan, penyakit-penyakit seperti itu. Kenapa? Logikalah. Maaf, buang air besar sering ditahan, baik gak buat kesehatan? Enggak. Lah apa hubungannya dengan membuang sperma, Ustaz? Lah sperma itu kebutuhan yang harus dibuang. Berputar di dalam diri harus keluarkan. Ini dari sisi kesehatan disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Tibbun Nabawi. Bahkan dia menyebutkan beberapa faedah keutamaan seseorang yang mengeluarkan spermanya. Sebagaimana darah dikeluarkan dengan bekam, maka kotoran makanan dikeluarkan dengan pipis dan air besar, dan intisari dari tenaga dan diri kita dikeluarkan dengan sperma. Gak dikeluarkan ini, bisa kena was-was, bimbang, cemas, sensitif, pikiran galau, bisa. Coba saja laki-laki, istrinya disuruh pulang sebulan dia nggak ketemu istrinya, gimana pikirannya? Galau. Waduh Ustaz, memang badan saya di kajian tapi pikiran saya nggak tahu di awan-awan. Subhanallah. Karena ada hubungannya dengan kejiwaan. Ada hubungannya dengan kejiwaan. Modal yang pertama kali kita bilang, apa tadi? Jujur. Jujur apa? Betul-betul ingin memperbaiki diri dan betul-betul ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau gitu kita sedikit di sini, sebenarnya masih ada beberapa pembahasan. Dalam hadis lain Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah jadikan ini tanda-tanda, mukjizat lah begitu. Karena mukjizat itu tanda-tanda kebesaran Allah. Apa itu? Allah jadikan kalian berpasang-pasangan agar kalian sakinah. Jadi ketenangan jiwa dengan menikah itu mukjizat, keajaiban. Kenapa dikaitkan? Maaf Pak, lihat lagi ayatnya. Az-Zumar ayat 21. Kenapa dikatakan ini ayat-ayat Allah? Apa itu ayat artinya Pak? Tanda-tanda kebesaran Allah. Kenapa menenteramkan jiwa dengan menikah dikaitkan dengan tanda kebesaran Allah? Karena tidak akan pernah ada yang bisa memberikan ketenangan jiwa sebagaimana menikah akan memberikan ketentraman jiwa. Dan itu tanda kebesaran Allah. Tanda kebesaran Allah. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Allah akan jadikan di dalam diri kalian mawaddah wa rahmah.
Ada yang mengartikan mawaddah mencintai, ada yang mengartikan marahmah itu hubungan intim. Apa hubungannya rahmah? Rahmah kan secara bahasa kasih sayang ya Pak. Apa hubungannya dengan hubungan intim? Karena ternyata berhubungan intim akan mencurahkan dan menumbuhkan rasa sayang. Mawaddah itu penuh, jadi kita mencintai itu bukan karena cinta saja. Kadang-kadang ada bentuk sayang, bentuk simpati, bentuk empati, bentuk kasihan, bentuk cinta, bentuk butuh, bentuk tentram. Itu semua terkumpul dalam kalimat sakinah, mawaddah, warahmah. Kadang-kadang memang ya, kadang-kadang kesel Ustaz. Tapi kasihan, mawaddah itu. Itu masih mawaddah namanya. Rahmah, rindu, tentram, tenang, sakinah namanya. Allah janjikan ketentraman jiwa. Allah janjikan itu. Oh, ada yang bilang lagi, itu kan janji Ustaz. Kenapa saya nggak dapat? Bukan yang berjanji yang salah. Yang berjanji nggak bakalan pernah salah. Karena yang berjanji adalah pencipta langit dan bumi. Tapi kenapa kok saya nggak dapat janjinya Ustaz? Bisa jadi kau tidak melakukan syarat dan ketentuan. Karena semua janji pasti ada syarat dan ketentuan. Masuk surga, janji Allah kepada orang beriman. Ada syarat ketentuannya enggak? Ada. Beramal soleh, tinggalkan kesyirikan. Loh Ustaz sudah beriman, kok nggak masuk surga? Syarat ketentuannya dijalanin enggak? Ustaz saya udah nikah, kemana janji Allah? Syarat dan ketentuannya dijalanin enggak? Apa syarat ketentuannya? Maka perlu belajar lagi. Belajar mendidik diri, belajar berakhlak, belajar bicara, belajar mengontrol emosi, belajar memposisikan diri. Itu pelajaran-pelajaran dalam rumah tangga tuh. Memposisikan diri, kamu ibu, kamu suami, kamu ayah. Belajar dalam rumah tangga. Belajar retorika, belajar intonasi bahasa. Jangan gara-gara intonasinya salah, berumah tangga berantem terus. Cuman salah intonasi. Belajar manage emosi, rumah tangga itu tempatnya. Belajar berpikir dewasa, rumah tangga tempatnya. Jadi orang berumah tangga itu bukan hanya siap secara fisikis, secara lahir, tapi secara batin, secara ilmu, secara jiwa harus siap. Itu akan berjalan, yang penting jiwa mau baik. Jangan, Ustadz kalau begitu siap-siap pernikahan banyak saatnya, saya belum siap. Jangan. Fisikmu sudah siap, keinginanmu sudah ada, finansialmu sudah jalan, lakukan. Yang penting ketika berjalan, kau mau introspeksi diri. Yang salah perbaiki, sabar memperbaiki diri. Sebagaimana anak-anak yang mau belajar naik sepeda, dia belajar dulu. Kalau dia terus takut naik sepeda, kapan dia mau bisa naik sepeda? Dia harus belajar dulu, jatuh dari sepeda, bangunin. Jatuh lagi, bangunin. Kalau dia nggak sabar dalam jatuh dan luka, dia nggak bakal bisa naik sepeda. Itu pelajaran dunia. Pelajaran rumah tangga pun seperti itu. Ada keseleo, ada salah, maafkan, sabar. Lapangkan dada, jangan langsung gampang kecewa. Udah saya nggak bisa nih, saya tinggalin aja. Kapan kamu mau berhasil begitu? Nggak bisa. Sabar dalam diri, kuatkan jiwa, tekadkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, di sini disebutkan sedikit apa hukum kalau begitu, apa hukum menikah. Kalau masyariatnya disyariatkannya jelas, dalil-dalilnya banyak. Ya masyarul sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Dalil-dalil Quran banyak, dalil-dalil hadis juga banyak memerintahkan menikah. Kalau gitu apa hukum menikah? Kata Syekh, kata para ulama, hukum menikah itu wajib bagi orang yang khawatir dirinya jatuh dalam zina dan dia mampu mengerjakan pernikahan. Jadi bagi mereka yang udah takut jatuh dalam zina, lemah dia, gampang tergoda dia, bahkan terpikirkan terus terwas-waskan zina, wajib nikah.